Gara-gara media sosial kan begitu, banyak orang rusak. Bayangkan Bu, berita bohong, satu kali klik saja, like baru share. Sisa butau okutu pertama nata, semua membaca, berarti kita membagi kebohongan kepada 1.000 orang. Dulu orang gosip paling tinggi 5 orang. Sekarang bisa satu kali gosip 5.000 orang. Itu melalui media sosial. Makanya hati-hati. Iya mah tuh Pak Jallo ini gak pertanggung jawaban. Pak iya mah, kok iya tuh mah kok. Ini yang bahaya. Makanya saya wasiatkan hati-hati menggunakan media sosial termasuk Facebook. Banyak kan sekarang. Tengah malam, ayo kita tahajud. Mari bangun tahajud. Stiker pada kirim. Yang paling banyak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Langsung dia kirim Al-Fatihah. Dia tidak baca Al-Fatihah. Dia tidak baca. Riya, tapi dia tidak lakukan. Dulu ulama riya karena dia betul-betul lakukan. Tapi sekarang orang riya dia tidak lakukan. Ya, malam gambar atau sujud. Ayo bangun tahajud. Padahal dalam tidur. Ini kan banyak. Nah, ini makanya hati-hati. Jadi utamanya itu kalau kata mati aja ada stiker Al-Fatihah, Al-Fatihah. Biar tidak ada stiker, yang penting kita bacakan suratul Fatihah. Itu yang penting. Deni pigau tapi kita nampakkan di media. Itu bahaya. Sampai-sampai ke tanah suci, lo umrah, lo Mekah. Tawaf, baru masyarakat langsung. Kita sudah tawaf, baik. Ya, magai tawaf itu kan sholat. Sholat sunnatul masjid, kalau di Makkah, di Ka'bah itu tawaf. Makanya orang tawaf itu orang sholat. Angkat apa itu masa pajak masyarakat? Iya, ini kadang orang tidak tahu Pak. Tidak bisa membedakan mana sholat, mana rekreasi. Coba, untung pandemi ada dulu. Supaya dijaga betul ini. Jadi makanya penting sampai kami hati-hati. Apalagi saya juga sebenarnya begitu Pak. Kalau kecuali masjid itu memang punya istilahnya punya media yang selalu merekam, ya nomor gagal. Tapi sering saya tegur imam. Kadang-kala ada imam itu pakai live. Natari HP nak kuyolo dan nampalin naman imam. Allahu Akbar. Ini bahaya. Ya kok guruta na pasang memang. Yan ang kay mama ko tima gimpe itu. Ya. Sa pirioto lagi ko tulimang ulok gilila ko HP na makoy, madali mapati uli di lurang. Padahal sa pirio ko milinon. Na imam itu sopir hari kemudian. Mestinya ditegur itu. Iya, tegur. Kecuali memang masjid yang siapkan fasilitas siaran live biasanya. Tidak masalah. Tapi ya imam itu taruh ke tiolona kadang kan ada yang begitu. Wah, itu yang bahaya. Karena sampai jannah hanya ingin menampakkan suara yang indah. Oh, insyaallah di luar ini bahaya. Nih, saya ini wasiat. Saya wasiatkan. Karena itu agak berat itu. Tugas-tugas seperti itu berat. Nih, makanya kita betul-betul diajarkan bagaimana bisa menjaga suasana hati, itu yang pokok. Kemudian, ini penting juga. Ia tuh nabita, sebenarnya angka keistimewaan nabita dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, sebab ini umat nabita, sebenarnya si tangga pakasibian Nabi Ibrahim akan dihadiahkan ke kita. Makanya kutilalan natahayain kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa kita mengucapkan salam, menjawab salamnya Ibrahim? Nah, sebab memang Nabi Ibrahim mengatakan, siapa yang menjawab salamku ketika umatmu menjawab salamku ya Muhammad, maka setengah dari ibadahku aku akan siapkan untukmu. Kayak pasti sedekahnya Nabi Ibrahim, Pak. Sampai hari ini kita disedekahi Nabi Ibrahim, walaupun dia sudah wafat. Tapi hari ini kita selalu disedekahi. Setiap kita makan, pasti kita makan sedekahnya Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim, puramilaku pengala ta'ala. Berikan saya kesempatan untuk memberi makan kepada seluruh makhlukmu. Agar nasa pengala ta'ala, engkau tidak mampu Ibrahim. Agar nasa Nabi Ibrahim, aku tahu ya Allah, aku tidak mampu dan engkau lebih tahu. Tapi saya memohon kepadamu, berikan aku kesempatan untuk memberi makan sedekah kepada seluruh makhlukmu. Maka disuruhlah malaikat masuk ke dalam surga, mengambil kapur di dalam surga, kemudian diletakkan di tangan kanannya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh demparangnya kapuru eloko tasi. Dia lontarkan ke laut, kemudian itulah yang menjadi garam. Makanya dia itu gagal tahu dia nanti pergi. Maka itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Makanya dalam kitab Hiyalimitin, Imam Al-Ghazali mengatakan, siapa yang sebelum makan, memakan garam sedikit, kemudian dia makan, maka dia akan cerdas seperti Nabi Ibrahim. Ya komelo ki kumacay encer otak na anak tak sebelum makan garam halus sedikit. Dan dalam ilmu medis ternyata ya pemandre kipat ya jolo na pemandre sedikit garam kita jilat kemudian kita makan, maka ternyata itu bisa menghilangkan racun yang ada di makanan. Makanya kalau kita ke Lombok Tengah di pesantren di Lombok itu pasti kalau mandre ki ang garam halus sa tangan.
Dan itu dulu yang dicuci tangan, baru dia letakkan telunjuknya, baru dia makan sedikit, baru dia makan. Itu perintahnya Imamul Ghazali dalam kitab Hiyaliddin. Dan siapa yang melakukan itu, otaknya akan dicerdaskan oleh Allah. Jadi aku meloki ko macet anak tetap akhir. Maka mau rekomend ini ilmunya yang makanya dalam kitab Hiyaliddin itu pada bab makanan itu bisa kita lihat. Itu ilmu yang jarang orang amalkan, Pak. Di kongka anak-anak masih kecil, masih sekolah, makan jalada sebelum mandre, dia jolok. Garam dulu. Garam sedikit, kemudian dia makan nasi. Supaya otaknya dicerdaskan. Kebarakaan itu ya, Pak. Makanya, itu sitongan Pak JW, banyak sekali itu. Makanya Rasulullah itu memberikan kita hadiah luar biasa. Allah memberikan hadiah kepada Rasulullah dan juga kepada umatnya. Angka di surah, Pak, itu surah yang paling pendek. Surah Al-Kautsar. Tapalak mo to? Ya, kau dia tapalak Al-Kautsar, ina'atayna tapalak. Ya, sama ya. Itu surah yang paling pendek, tapi itu paling bagus kita amalkan, khususnya perempuan. Paling banyak dipakai. Magai, ya kung kagagay bisay, kalau kita mau kasih hilang bau amisnya, pakai surah Al-Kautsar. Yan na to ng kayasi, bisay sara. Nanti? Ibacangin na tayo na Al-Kautsar pada ayat terakhir. Insya Allah tidak akan amis itu. Daging ataupun ikan tidak akan amis. Yang kedua, kung kagagamelo ipabandi na ceki kumawari, aduk mengikuti ratawab, baru bacakan surah Al-Kautsar, na patapalit pa kutangana, kemudian ditutup. Maka itu tidak akan basi sampai pagi. Itu berkah. Manasuki, na din na manasu nandre, napat din ni apin na mamatay ron nandre, salama mapalamo biya toringnya, alaki pa niya tabacangin surah Al-Kautsar, tataro ko pasampuna. Iya kumacak kaya toringnya manasutin nandre lalo. Itu berkah niya. Makbatetan loki, ang kagagaiwate, kemudian meletus, bacakan surah Al-Kautsar, maka itu tidak akan meletus. Itu berkah. Balik iwate, talo iwate, biasa itu talo rapa, iwate, mak betul-betul. Cukup bacakan surah Al-Kautsar, itu tidak akan meletus. Ya kung ka anak mo tari tengah bani, letakkan saja tangan kanan di ubun-ubunnya, bacakan surah Al-Kautsar baru tiup, itu akan berhenti. Seketika. Itu berkahnya surah Al-Kautsar. Bahkan kung kataw malopi na malak na bombangi, kemudian itu bombangi tak ujungnya ketemu dengan ujung, bacakan surah Al-Kautsar baru ludahi ketika dia turun, itu akan berhenti. Magai, Rasulullah mengatakan surah ini diturunkan oleh Allah kepadaku sebagai hadiah ketika anakku Ibrahim wafat untuk menenangkan kalbu. Dan siapa yang membaca surah ini, maka dia akan ditenangkan oleh Allah. Apapun yang bergejolak, maka akan tenang ketika dibacakan surah. Itu barakah. Kemudian Nabi janji, siapa yang mencintai surah ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Ya kutapala surah Al-Kautsar, kemudian kita cinta kepadanya, maka itu janji syafaat. Nalai deh cina surah Al-Kautsar. Mak pakai Al-Baqar. Sila ada kima kapala. Surah Al-Kautsar, kalau ayat ya kode tapala mate bawan. Ini paling pendek. Hanya penting ketika ada orang hatinya tidak tenang, bimbang, baca surah ini. Sebenarnya untuk mempertenang hati itu ada beberapa doa, termasuk raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka dia minta siapa yang membaca doa ini 3 kali atau 7 kali di waktu pagi atau petang, maka Allah akan menghembuskan angin dari dalam surga langsung masuk ke dalam kalbunya sehingga dia akan selalu merasa tenang dalam hidup. Yaitu ampai kong katau madari magampak bimbang kasuruh memalkangi. Doa paling pendek. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Apa lagi? Hah? Alhamdulillah.